Halo, selamat malam teman-teman semua. Ini udah hari keberapa ya? Kita sudah day ke... Saya lupa ini day keberapa. Kita start tanggal 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Day 10 ya teman-teman. Welcome to day 10. Survival to Mastery Forex in Action teman-teman. Jadi so far teman-teman... Malam Mas Riki, malam teman-teman semua. Ya, teman-teman sejauh ini materi yang kita sampaikan kemarin ya, walaupun kemarin kita banyak bahas tentang teori ya, tentang teori apa itu forex gitu ya, pemahaman tentang apa itu forex. Sejauh ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebelum kita masuk ke materi yang lumayan serius ya, dari kemarin juga serius sih sebenarnya. Jadi kemarin kita terakhir bahas spot forex example. Hari ini kita akan mulai bahas trading time frame. Jadi hari ini udah mulai masuk ke teknis teman-teman. Sebelum kita lanjut, saya akan cek pertanyaannya. Bali hadir, selamat malam. Malam. Hari ke-10 ya. Oke, hari ini adalah hari yang teman-teman tunggu-tunggu ya. Hari ini kita akan masuk pembahasan tentang time frame. Besok kita akan masuk ke pembahasan tentang metodologi. Jadi besok Senin, hari baru. Hari Senin adalah hari yang sangat penting buat kita semua. Karena kita akan mulai masuk ke metodologi bagaimana step by step. Oke, video yang semalam belum diupload ya, Mas Widyarta? Belum. Nanti saya akan posting videonya di Facebook. Yang replay semalam ya. Oke, ini replay semalam. Saya akan post sekarang. In fact, saya akan post sekarang. Oke. Hari kita akan bahas tentang time frame, teman-teman. Jadi, seperti yang kita bahas sebelumnya, teman-teman, kita akan menggunakan multiple time frame untuk merencanakan transaksi kita atau untuk membuat trading plan kita. Tentang swap plus dan minus, Mas, jelasin singkat dong. Kemarin jaringan saya ngadat. Kalau ngadat nanti teman-teman kalau ngadat nanti kita akan nonton ulang ya. Nanti nonton ulang, nanti saya upload replaynya. Tapi singkat saya akan jelasin tentang swap. Ini nggak sepenting itu ya teman-teman swap ini, karena pada akhirnya kan kita nggak akan, swap itu kecil banget buat kita sebagai trader ya. Jadi seandainya swapnya positif sekalipun nanti dari pihak broker akan ngurangin juga kalau dia swapnya positif dia akan ngambil sedikit untuk keuntungan dia, kalau negatif dia akan tambah sedikit, which is itu salah satu cara broker making money dan which is itu fair juga. Secara umum saya akan jelasin dikit teman-teman. Swap itu misalnya saya sell euro USD ya, saya sell euro USD gitu ya. Kalau saya sell euro USD satu lot gitu teman-teman, satu lot berarti kan saya baru saja sell satu lot. Satu lot itu berapa teman-teman? Satu lot adalah 100.000 USD ya, 100.000 euro, bukan USD. Saya sell 100.000 euro. Nah, gimana supaya saya bisa sell sesuatu yang saya nggak punya? Kalau saya sell 100.000 euro, maka saya harus pinjam euro kan ya, pinjam euro. Maka saya bayar interest rate euro, gitu ya. Oke. Karena saya sell euro, berarti saya pinjam euro. Saya bayar interest rate euro dikali harganya 100.000 euro. Berarti saya bayar berapapun angka interest rate euro per tahun dikali 100.000. Oke. Berikutnya, karena saya sell euro, berarti kalau saya sell euro USD, berarti kan sebenarnya saya sell euro buy US dollar gitu. Saya sell euro beli US dollar. Jadi saya jual euro terhadap US dollar, berarti saya sell euro buy USD. Kalau saya buy USD, berarti saya punya USD, maka saya mendapatkan interest rate USD. Nah, jadi saya dalamnya kalau saya sell euro USD, saya bayar interest rate euro dan dapat interest rate USD. Tergantung mana yang lebih gede. Kalau misalnya nih kita ambil contoh, interest rate euronya misalnya rendah, sedangkan USD interest rate-nya lebih tinggi gitu ya, maka saya akan dapat swap yang plus. Kenapa? Karena saya bayar interest rate euro yang lebih rendah, yang saya bayar lebih rendah, yang saya dapatkan interest rate USD lebih tinggi. Jadi ini saya akan positif
positif jika interestnya USD lebih besar dari euro gitu ya. Jadi kalau interest rate-nya USD lebih besar dari euro, maka swap saya positif. Kalau begitu sebaliknya, kalau misalnya saya buy euro, saya beli euro, sell USD, berarti saya akan bayar interest rate-nya USD dan dapat interest rate-nya euro. Kalau dalam hal ini karena USD-nya lebih besar dan saya sell euro, saya buy euro USD, maka saya buy euro sell USD, maka saya akan dapetin swap yang minus. Pada akhirnya, ketika swapnya plus, maka brokernya akan ngambil sedikit keuntungan, jadi yang dikasih kita lebih sedikit dari yang harusnya kita terima. Biasanya begitu. Kalau misalnya swapnya negatif, maka kita akan dapat negatifnya juga. Jadi itu salah satu cara broker make money dan itu fair. Jadi secara umum gitu. Nanti teman-teman bisa nonton video saya yang kemarin tentang swap. Oke? Mudah-mudahan membantu. Kabar Kim Jong Un menggerakkan pasar enggak Mas besok? Dibahas juga seculik reactive time frame juga ya. Reactive time frame nanti belum masuk. Kalau udah masuk nanti kita bahas. Oke, Mas Yunandi, swap plus dan swap minus. Tapi pada akhirnya buat kita sebagai trader, ingat buat kita sebagai trader ini nggak terlalu besar, teman-teman. Jadi ini cuma supaya sebagai pengetahuan bahwasanya it's there gitu ya, ada ini, jadi teman-teman bisa manfaatkan. Oke, kembali ke time frame teman-teman. Jadi kita akan menggunakan multiple time frame untuk planning trading kita. Jadi untuk merencanakan trading plan kita akan menggunakan multiple time frame. Jadi setiap time frame kita akan mempunyai tujuan tertentu. Jadi time frame tertentu akan memberikan informasi tertentu yang dimana kalau kita combine, ini akan memberikan kita konfirmasi apakah kita punya peluang untuk entry ke market atau tidak gitu ya. Jadi setiap trading time frame punya tujuan tertentu di mana kita ingin mencari spesifik informasi di masing-masing time frame. Jadi multiple time frame ini adalah kita melihat sudut pandang yang berbeda dari market yang sama. Jadi seperti yang kita bahas kemarin, kita pengen melihat market yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Jadi seperti X-ray atau seperti ronsen. Kalau teman-teman lututnya cedera, dokternya perlu ngambil X-ray dari berbagai angle untuk memutuskan apakah perlu dioperasi atau tidak. Sama, kita perlu lihat beberapa time frame sehingga kita akan memutuskan apakah nanti akan ada transaksi atau tidak, apakah ada peluang atau tidak. Nah, di sini kita akan menggunakan 2-3 time frame untuk planning trade. Jadi 1 kurang, 2 cukup, 3 oke, lebih dari 3 kebanyakan. Oke, jadi kita hanya akan pakai 2 atau 3. In fact, di kelas ini, di workshop ini, teman-teman, saya hanya akan mengajarkan 2 time frame. Sedangkan time frame ketiga, reactive time frame, nanti hanya kita akan bahas di get together. Jadi kita akan bahas after class ya. Jadi ini di alumni nanti baru kita akan bahas reactive time frame. Jadi di kelas ini kita akan bahas 2 time frame, which is saya hanya pakai 2 time frame juga. Jadi time frame ketiga ini hanya dipakai untuk orang-orang yang sangat konservatif. Besaran swap itu dalam US dollar, Mas. Betul, besaran swap dalam US dollar. Apakah UFO weekly pasti mantul di UFO weekly juga? Pertanyaannya belum paham, lagian kita belum bahas UFO mantulnya, tapi Mas Sunarto coba di ini pertanyaannya supaya lebih clear ya. Takutnya saya salah persepsi yang dimaksud. Oke. Lanjut. Jadi kita akan menggunakan 2-3 time frame, teman-teman. Yang pertama kita sebut dengan common time frame, yang kedua adalah edge time frame, dan yang ketiga adalah reactive time frame. Jadi kita akan pakai 3 time frame ini. Nah, ini kosakata baru, teman-teman catat bagi teman-teman yang baru ya, yang retake teman-teman akan melakukan penyegaran. Jadi kita punya istilah namanya common time frame, edge time frame, dan reactive time frame. Jadi ada 3 nama time frame-nya. Nah, kita bahas dulu common time frame yang pertama. Apa itu common time frame? Jadi alasan dibalik kenapa kita menggunakan common time frame. Jadi kita udah bahas sebelumnya, teman-teman, the only way to make money is to have more people buy after we buy or sell after we sell. Jadi satu-satunya cara untuk dapat uang di trading atau di bisnis apapun, teman-teman ya, satu-satunya cara supaya teman-teman dapat uang adalah setelah teman-teman beli, kita pengen ada orang lain yang beli setelah kita di harga yang lebih mahal. Jadi kalau teman-teman misalnya jualan masker gitu ya, teman-teman beli masker, setelah itu teman-teman pengen jual maskernya ke orang lain, atau teman-teman pengen orang lain beli masker dengan harga lebih mahal dari yang kita beli kemarin, gitu ya. Jadi satu-satunya cara dapat uang adalah setelah kita beli, kita pengen orang lain ikutan beli di harga yang lebih mahal dari kita. Setelah kita sell atau kita jual, kita pengen orang lain juga ikutan jual setelah kita jual di harga yang lebih murah. Jadi itu adalah cara kita untuk making money di trading. Satu-satunya. Jadi kita harus beli lebih dulu dari orang lain, gitu ya. Setelah itu kita pengen orang lain ikutan beli. Kita pengen jual lebih dulu dari orang lain, setelah itu kita pengen orang lain ikutan jual. Nah,
apa definisi dari common time frame? Jadi common time frame di sini adalah classical time frame interval yang terdapat di semua trading platform, hampir semua trading platform. Jadi ini adalah time frame yang digunakan oleh semua orang. Jadi saya ulangi sekali lagi, jadi common time frame dari namanya common. Common itu artinya umum ya. Common itu artinya umum. Jadi common time frame adalah time frame yang terdapat di hampir semua platform trading. Jadi umum di semua platform trading ada dan dipakai oleh kebanyakan orang. Jadi hampir semua orang rata-rata di dunia ini trading menggunakan common time frame. Karena ini adalah time frame yang umum digunakan dan terdapat di semua trading platform. Oke. Jadi apa aja contohnya common time frame? Ada 15 menit. 15 menit itu ada di MT4, ada di TradingView, ada di hampir semua charting platform. Makanya common. 60 menit atau 1 jam itu ada hampir di semua charting platform. Di MT4 ada, MT5 ada, di mana-mana ada, makanya kita sebut common time frame. 4 hour atau 240 menit itu juga umum, common time frame. Daily ini juga umum, terdapat di semua trading platform, common umum. Begitu juga dengan weekly dan monthly. Ini semua adalah common time frame. Oke? Oke, tujuan dari common time frame adalah, goals-nya adalah kita pengen mengidentifikasi current market environment, atau kemarin kita bahas dengan climate. Jadi kita pengen ngecek climate-nya di common time frame dengan tujuan untuk memutuskan apakah hari ini kita mau jadi buyer atau seller. Jadi common time frame goals-nya cuma satu, untuk menentukan arah dari transaksinya. Apakah kita mau jadi buyer only atau mau jadi seller only. Kita pengen tahu trennya kemana. Oke. Di sini teman-teman juga bisa lihat, this time frame also can be used to identify setup where great quantity of new buyer and seller may be motivated to enter the market after us. Jadi di common time frame pertama tujuan kita adalah untuk mengetahui climate-nya apa, kondisi market saat ini apa, sedang up market kah atau down market kah, apakah kita sebaiknya jadi buyer atau jadi seller. Berikutnya, tujuan kita menggunakan time frame ini adalah kita pengen berada di sebuah kondisi market yang memotivasi orang untuk jadi buyer. Makanya kita pengen setelah kita beli ada orang lain jadi buyer. Gimana caranya supaya setelah kita beli orang lain juga pengen beli? Kita harus ada di kondisi market yang memotivasi semua orang untuk jadi buyer, yaitu dalam up market, gitu ya. Salah satunya kalau kita balik, seller juga sama. Jadi kalau kita sell, setelah kita sell, kita pengen orang lain, banyak orang sell setelah kita sell. Jadi kita pengen banyak orang jual setelah kita menjual. Gimana caranya supaya orang lain menjual setelah kita menjual? Kita pengen berada di kondisi market yang memotivasi orang lain untuk jadi seller juga. Makanya kita pengen berada dalam down market. Jadi kalau down market kita mau jadi seller. Kenapa? Karena kita pengen setelah kita jual, orang lain ikutan jual. Kalau dalam up market kita pengen jadi buyer. Kenapa? Karena kita pengen setelah kita beli, orang lain beli di harga yang lebih tinggi dari kita. Sampai sini, apakah menurut teman-teman masuk akal? Bisa nangkep idenya kenapa kita pakai common time frame? Please comment ya di chat box. Please comment di chat box, apakah teman-teman nangkep idenya? Sambil saya minum dulu. Masuk akal, Mas. Masuk akal. Bisa. Jelas. Oke. Masuk akal, make sense. Jadi kita pengen lihat common time frame. Tujuannya adalah untuk tahu publik lagi ngapain. Kita pengen tahu kondisi market saat ini. Itu adalah common time frame. Karena harus masuk akal dulu. Kalau masuk akal baru boleh dites ya. Masuk akal dan masuk rekening gitu ya. Oke. Berikutnya kita menggunakan age time frame. Jadi kita sebut age time frame. Dari katanya adalah age. Maka teman-teman, age ini adalah memberikan age. Age itu kayak keunggulan. Apa ya? Unfair advantage ya. Teman-teman punya kelebihan dibanding orang lain. Kita punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Itu namanya age. Ya, jadi age itu adalah sesuatu yang unik yang kita punya yang orang lain nggak punya, istilahnya gitu. Kita memberikan edge, keunggulan, atau istilahnya unfair advantage gitu. Kayak misalnya kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya, makanya kita sebutnya dengan edge time frame. Oke. Pemikirannya, dasar pemikirannya. Kalau common tadi kita udah tahu dasar pemikirannya. Kenapa kita pakai common time frame? Karena kita pengen tahu market lagi ngapain, kita pengen berada di kondisi market yang memotivasi orang untuk jadi buyer setelah kita beli. Kita pengen berada di kondisi market yang memotivasi orang untuk menjadi seller setelah kita jual. Karena satu-satunya cara make money adalah setelah kita beli, kita pengen orang lain beli di harga lebih mahal. Setelah kita jual, kita pengen orang lain jual di harga yang lebih murah. Nah, tetapi pemikirannya, teman-teman, entering market should be as invisible as possible. Kenapa? Karena kita pengen ketika kita beli, kita pengen ada seller yang jual ke kita. Jadi, di titik lain, jadi ada dua hal, ini ada dua pemikiran. Pemikiran pertama, di satu sisi kita pengen berada di kondisi market yang membuat orang untuk entry setelah kita. Tapi di sisi lain, kita pengen entry ke market secara tidak terlihat. Kenapa? Karena kalau kita beli, kita pengen orang lain jual ke kita.
Kalau kita jual, kita pengen orang lain beli dari kita. Jadi kita pengen masuk terlebih dahulu, sehingga orang tidak tahu kalau kita masuk. Kenapa? Karena kita butuh buyer kalau kita mau nge-sell. Kalau kita mau beli, kita butuh seller. Sampai di sini masuk akal? Jadi kita pengen di sebuah bisnis yang memotivasi orang untuk ikutan bisnis, tapi kita pengen join duluan sebelum mereka join, kurang lebih kayak gitu. Jadi ada dua pemikiran, kita pengen orang lain beli setelah kita beli, tapi kita pengen masuk supaya tidak terlihat. Karena kalau kita beli, kita butuh siapa? Kita butuh seller untuk jual ke kita. Kalau kita mau jual, kita butuh buyer untuk beli ke kita. Oke, itu adalah dasar pemikirannya. Jadi apa definisi dari edge time frame? Definisinya adalah unique time intervals yang digunakan oleh large market player computerized trading system. Jadi edge time frame adalah time frame unik yang digunakan oleh sistem komputer yang digunakan oleh bank-bank besar atau institusi. Jadi seperti kita udah bahas kemarin, bank-bank besar atau institusi ataupun para hedge fund di dunia, mereka sudah tradingnya sudah tidak manual. Jadi sekarang yang gerakin market itu sudah bukan lagi orang yang ngeklik satu buy sell, bukan gitu, tapi sebuah sistem komputer yang mereka bisa menempatkan ribuan order sekaligus, mereka bisa remove ribuan order sekaligus, dan sistem komputer tadi biasanya menggunakan time frame interval, time frame yang unik yang tidak dipakai oleh publik. Kenapa? Karena ketika masuk ke market mereka pengen tidak terlihat, sebisa mungkin mereka tidak pengen terlihat. Oke, makanya mereka pakai time frame unik, yaitu angka-angka Fibonacci. Nah, jadi time frame unik atau time frame Fibonacci itu apa? Ada time frame 2 menit, 8 menit, 21 menit, 55 menit, 144 menit, 37 menit, dan seterusnya. Jadi ada menit, ada ticks, ada volume. Jadi institusi itu pakai time frame-nya, nanti ada time frame menit, ada ticks, ada volume, ada range, dan segala macam. Tapi untuk itu nanti yang range dan segala macam kita akan bahas after class. Jadi di grup alumni teman-teman kita akan bahas itu. Tapi definisinya adalah karena kita pengen mengetahui ketika kita pengen ngelacak unfill order, ingat kemarin kita udah bahas teman-teman, unfill order atau UFO itu ada di semua chart. Tapi ingat, kita bukan mau sembarang unfill order, tapi kita mau unfill order yang dimiliki oleh institusi. Atau dengan kata lain, kita pengen unfill order yang dimiliki oleh sistem komputer, algo trading yang dimiliki oleh bank-bank besar, hedge fund, dan institusi. Makanya kita nanti akan entry di time frame Fibonacci. Jadi kita ngecek climate di common time frame, kita akan entry di edge time frame, yaitu adalah time frame khusus atau time frame Fibonacci. Oke, saya ulangin beberapa kali supaya teman-teman nangkep. Dan ciri-cirinya, edge time frame itu lebih rendah dari common time frame. Jadi edge time frame yang kita gunakan selalu lebih rendah dari common time frame. Nah, goalnya di time frame ini kita akan mengidentifikasi di mana terdapat unfill order di chart. Jadi edge time frame digunakan untuk mengidentifikasi di mana terdapat unfill order di chart. Kenapa? Karena kita mencari unfill order yang dimiliki oleh large market player. Jadi kita pengen unfill order yang dimiliki oleh bank-bank besar atau institusi. Lebih spesifik lagi, kita pengen unfill order yang diinjek ke market sama sistem komputer, di mana sistem komputer tadi digunakan oleh bank-bank besar atau institusi. Saya ulangi sekali lagi. Goal menggunakan edge time frame adalah kita pengen entry se-invisible mungkin. Karena ketika kita beli, kita butuh orang lain selling ke kita. Kalau kita sell, kita butuh orang lain buy ke kita. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan time frame yang tidak umum atau tidak digunakan oleh orang lain. Karena kita pengen masuk se-invisible mungkin. Yaitu kita menggunakan time frame yang unik, yaitu angka-angka Fibonacci. 2 menit, 8 menit, 21 menit, 55 menit, 144 menit, 377 menit, dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena kita udah bahas yang menggerakkan market adalah bank besar atau institusi, tapi lebih spesifik lagi, tapi bukan orang. Mereka adalah sistem komputer, algo trading, AI, yang dimiliki oleh institusi. Makanya di time frame ini, edge time frame, kita akan mengidentifikasi di mana letak unfill order. Karena kita pengen yang kita temukan adalah UFO yang dimiliki oleh institusi besar. Atau lebih spesifik lagi, kita mau UFO yang diinjek oleh sistem komputer, automated trading, algo trading yang dimiliki oleh bank-bank besar atau institusi. Sampai di sini, masuk akal atau tidak? Please comment di chat box ya. Masuk akal, teman-teman nangkep idenya? Sambil saya baca chatnya. Belinya ngumpet. Oke, masuk akal tepuk jidat. Jadi kalau masuk akal, tangannya goyang-goyang, masuk akal, gitu ya. Mas Fian, kenapa kalau kita jual orang lain juga jual? Kenapa kalau kita jual orang lain juga jual? Bukannya lebih baik kalau kita jual orang lain beli? Setelah kita, ketika kita jual, kita mau orang lain beli. Tapi setelah kita jual, kita main orang lain ikutan jual supaya harganya turun terus kan gitu ya.
setelah kita beli, waktu kita beli, kan kita butuh seller teman-teman. Waktu kita beli, kita butuh seller. Tapi ketika kita sudah masuk ke market, kita pengen orang lain juga jadi buyer setelah kita di harga yang lebih tinggi. Karena kalau semua orang jadi buyer kan harganya naik. Kalau semua orang jadi seller, harganya turun kan gitu ya. Makanya setelah kita beli, kita pengen publik ikutan beli after kita. Gitu ya. Supaya harganya naik. Kalau di bisnis jika kita jual orang lain juga jual berarti saingan. Iya, kalau kita udah jual duluan di harga lebih mahal gitu ya. Habis itu orang ikutan jual-jual diturunin harganya kan nggak apa-apa, kita udah jual di harga lebih mahal. Makanya harga ikutan turun. Kalau misalnya gini, kalau saya punya Bitcoin teman-teman, kita ngomongin Bitcoin ya yang biar masuk akal teman-teman anggap. Kita pengen kan beli Bitcoin sebelum orang lain beli gitu ya. Kita pengen beli Bitcoin sebelum orang lain beli. Saya beli Bitcoin di harga 25 juta dulu. Saya beli Bitcoin di harga 25 juta. Setelah kita beli, ya kita pengen orang lain pada ikutan beli Bitcoin. Kita masuk, wah berita di mana-mana orang termotivasi orang beli Bitcoin. Tapi orang beli Bitcoin di harga lebih mahal. Begitu Bitcoin 50 juta, 60 juta, 70 juta, 80 juta, 100 juta, 200 juta, orang beli terus harga naik terus. Saya udah beli duluan kan gitu. Begitu harga Bitcoin 200 juta, teman-teman saya jual Bitcoin saya. Begitu saya jual Bitcoin saya, habis itu mulai ada FAD segala macam, orang mulai ikutan jual Bitcoin. Nah, ketika orang jual Bitcoin, harga Bitcoin crash. Makanya saya udah jual Bitcoin. Nanti setelah harga crash, kita beli lagi di harga lebih murah. Habis itu kita pengen orang ikutan beli after kita. Mudah-mudahan teman-teman nangkap idenya. Ini Mas Sandi, karena kita beli, orang lain beli, maka harganya akan naik karena banyak demand. Kita sebagai pembeli pertama dapat keuntungan. Betul, Mas Sandi. Jadi, ketika banyak pembeli, banyak demand-nya, harga naik. Ketika semua orang pengen jual, supply-nya banyak, harga turun. Oke? Pemilihan angka Fibonacci itu berdasarkan apa, Pas? Kan juga ada angka Fibonacci 3489. Nanti kita bahas di belakang, tapi angka Fibonacci di sini adalah angka Fibonacci yang digunakan oleh kita, sudah kita tes dan digunakan oleh sistem komputer. Nah, kemarin Mas Wijaya nanya, tahu dari mana, Mas, kalau hedge fund dan institusi besar, bank-bank besar itu trading pakai angka Fibonacci? Nah, itu tidak tertulis dimanapun, teman-teman. Tidak dibahas di buku apapun, di video apapun. Tapi, ya teman-teman harus punya teman yang kerja di hedge fund kan gitu, atau punya guru, mentor yang teman-temannya adalah orang hedge fund. Nah, sebagian besar sistem komputer di dunia memang pakai time frame Fibonacci, tapi itu nggak pernah dibahas dimanapun. Dan ya saya beruntung, saya belajar dari mentor-mentor saya yang mereka manage dana ratusan juta USD gitu ya. Jadi beberapa di antara guru-guru saya adalah hedge fund, bahkan beberapa di antaranya adalah market maker gitu. Oke. Masuk akal. Oke. Jelas masing-masing dan Mas Sandi. Kalau beli orang lain ikutan berarti TP bisa tercapai. Betul. Sejauh mana masih relevan konsep UFO ini, Mas? Habis gini institusi nanti cara trading biar nggak diikutin. Orang dalam, amazing orang dalam. Oke, yang perlu kita bahas adalah teman-teman ini dari Mas Heru Wicaksono. Nanti kalau institusi ganti cara trading, terus gimana? Oke, sekarang saya bahas. Institusi tidak trading berdasarkan auto UFO. Ini perlu jadi catatan, teman-teman. Institusi itu tidak menggunakan sistem trading yang kita gunakan. Itu jadi catatan. Institusi tidak trading berdasarkan auto UFO. Institusi juga tidak trading berdasarkan UFO. Ingat, UFO itu bukan cara trading institusi. Jadi, kalau ditanya, apakah institusi trading dengan metode supply and demand? Ya, enggak juga. Institusi itu trading berdasarkan apapun yang mereka putuskan. Jadi institusi ketika masuk ke market, mereka banyak pertimbangannya. Ada kalanya mereka masuk berdasarkan indirect force, misalnya mereka masuk karena mereka tahu kondisi keuangan ke depannya dunia mau kemana. Mereka masuk karena mereka tahu figure-figure ekonomi, GDP, angka-angka, berita news, economic report seperti apa. Mereka dapat informasi duluan, maka mereka action berdasarkan itu. Kadang-kadang mereka action berdasarkan technical faktor, kadang-kadang mereka action berdasarkan fundamental faktor. Jadi ingat sekali lagi, cara ini bukan institusi trading dengan cara seperti ini. Jadi nggak ada urusan. Institusi mau ganti cara juga nggak ada urusan kan gitu ya. Karena unfilled order itu hanya tercipta setelah institusi masuk ke market. Jadi unfilled order itu bukan cara institusi trading, tapi unfilled order adalah jejak yang ditinggalkan oleh institusi ketika dia masuk ke market. Karena institusi itu sangat besar dan publik itu kecil, ketika dia masuk ke market, dia selalu meninggalkan jejak. Oke? Dia selalu meninggalkan jejak karena dia besar. Ketika dia jual, nggak mungkin kejual semuanya sekali transaksi. Maka setelah dia jual, dia akan punya residu atau traces atau jejak. Ketika dia beli, karena dia belinya sangat banyak, dia akan meninggalkan residu atau traces atau jejak, atau yang kita sebut dengan unfilled order. Jadi unfilled order itu tercipta karena institusi masuk ke market. Bukan institusi trading pakai unfilled order. Ini perlu dipahami dulu. Jadi mau institusi ganti cara trading selama dia masang order, maka tetap keluar unfilled ordernya. Oke, jadi kalau pertanyaannya sampai kapan UFO relevan, ya sampai kapanpun, karena
UFO itu bukan cara institusi trading, tapi jejak yang ditinggalkan oleh institusi ketika dia masuk ke market. Sampai di sini tadi paham? Mas siapa yang nanya tadi ya? Mas Heru Wicaksono. Sandy the best. Mas, kenapa kita nggak ambil saat institusi mau meninggalkan jejak? Ya karena institusi nggak nelpon saya, teman-teman. Jadi pembelian atau penjualan pertama, kita nggak pernah tahu kapan dia masuk, karena dia nggak nelpon saya. Kecuali kalau Goldman Sachs nelpon saya, Mas Angga, ini saya mau nge-buy gold nih di harga sekian ya, saya bisa masuk sebelum dia meninggalkan jejak. Tapi kan kabar buruknya, mereka nggak nelpon saya dulu kan gitu ya. Ketika Citibank mau beli gold, gitu dia nggak nelpon saya mau beli gold. Tapi setelah dia beli gold, kita bisa menemukan jejak dia beli di masa lalu. Karena dia belinya sangat banyak, maka akan menggerakkan market, menyisakan unfilled order di market. Nah, kita tahu unfilled order adalah sisa order dia yang nggak ke-fill. Karena dia mau beli gold dalam jumlah yang sangat banyak, nggak mungkin sekali beli dapat semua yang dia mau. Nah, tapi karena dia masuk ke market, dia meninggalkan jejak, maka kita bisa ikut di pembelian kedua. Ingat, pembelian pertama, kita nggak bisa ngambil keuntungan apa-apa, karena dia tidak telepon kita waktu mau beli. Tapi setelah pembelian pertama, sisa unfilled ordernya akan dilacak sama auto UFO karena dia sangat besar, dia masuk ke market, dia meninggalkan jejak, meninggalkan traces, namanya unfilled order, kita akan entry di unfilled order dengan harapan dia masih punya sisa order yang belum tercapai, dia akan beli lagi, kita akan ikutan beli bareng dia. Oke, mudah-mudahan nangkep ya ide besarnya. Oke, ini ada pertanyaan lain. Footprint institusi dicari di edge time frame, betul, ini dari Mas Den, dicari di edge time frame, jawabannya benar. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, Julius Chandra Wijaya. Kalau institusi kalau trading menggunakan TF21 berarti dia buy atau sell setiap 21 menit gitu ya Mas? Enggak. Jadi dia beli ketika dia mau beli, dia jual ketika dia mau jual. Tapi kalau dia beli, dia akan beli menggunakan time frame Fibonacci atau menggunakan angka-angka Fibonacci karena yang trading adalah sistem komputer. Bukan berarti setiap 21 menit dia beli, nggak gitu ya. Bukan setiap 21 menit. Sama kayak gini. Misalnya saya bilang, institusi kalau beli dia akan menggunakan harga rata-rata misalnya. Kalau dia beli, dia cenderung beli di harga rata-rata karena kalau dia beli, dia akan beli pakai uang nasabah. Seringkali kalau jual, dia seringkali jual punya nasabah. Kalau dia jual atau beli punya nasabah, dia nggak perlu terlalu akurat, maka dia akan pakai harga rata-rata. Salah satunya adalah harga exponential moving average atau EMA, karena EMA adalah harga rata-rata. Tapi ketika saya bilang, ketika dia beli, dia cenderung beli di harga rata-rata, bukan berarti setiap harga rata dia pasti beli. Kalau dia beli, dia akan beli di harga rata-rata, tapi belum tentu beli juga kan gitu. Kadang-kadang harga di harga rata-rata, tapi dia nggak punya kebutuhannya, dia nggak beli. Di harga rata-rata dia tidak termotivasi untuk beli, dia nggak beli. Tapi ketika dia punya goals untuk beli, kemungkinan besar dia akan beli di harga rata-rata. Mudah-mudahan itu nangkep ya. Oke. Kalau climate-nya lagi down dan ada area UFO atau jejak institusi di harga yang lebih ke atas, apa yang menyebabkan harga naik menuju area UFO tadi? Ada banyak hal. Biasanya institusi akan memberikan news, menciptakan namanya market making, jadi dia menciptakan sprinkle buy. Nanti ada namanya area accumulation pattern dari institusi, tapi kita nggak akan bahas dulu di sini, teman-teman. Kita akan fokus ke metodenya dulu, nanti teman-teman akan belajar pelan-pelan. Tapi intinya adalah ketika institusi sell-nya tidak mahrit, jadi sell itu tidak narik harga ya, sell itu tidak narik harga, jadi area UFO itu nggak narik harga. Tapi ketika dia pengen jual, dia pengen jualannya laku, ketika dia pengen beli, dia pengen dapat barang ya, nanti dia akan melakukan banyak cara, bisa melakukan market making, bisa memicu dengan news dan segala macam. Oke. Saya akan lanjut ke materinya, teman-teman. Berarti seperti pola 1, 2, 3 yang Mas kita masuk di kaki ketiga. Seperti itukah? Saya nggak tahu pola 1, 2, 3 yang Mas maksud, jadi saya nggak bisa ngasih konfirmasi. Oke. Bagaimana cara UFO mendeteksi sisa order institusi? Itu ada algoritmanya, jadi banyak dapat pacar Sultan Imaging. Oke, lanjut. Edge time frame. Berikutnya kita akan bahas reactive time frame. Jadi reactive time frame ini adalah pemikirannya. It is unlikely that UFO are cancelled as long as we trade in the right side of the market. Jadi kalau kita trading di sisi yang benar dari market, dalam hal ini adalah searah dengan climate ya teman-teman. Ingat climate itu bukan tren, karena dalam climate itu ada tren, ada sustainability, dan ada volatility. Ada 3 hal isinya dari climate. Nah, selama kita berada di sisi yang benar dari market atau climate yang benar, kemungkinan besar unfilled order di cancel itu lebih kecil. Tetapi
kadang-kadang ketika climate-nya tiba-tiba berubah, maka order dari institusi bisa aja di-cancel. Untuk itulah kita pakai reactive time frame. Jadi reactive time frame ini definisinya adalah unique time frame interval yang digunakan oleh ledger market player computerized trading system. Jadi sama. Jadi reactive time frame ini juga time frame Fibonacci number seperti 3, 8, 21, 55, 144 dan seterusnya. Tetapi reactive time frame itu lebih rendah dari edge time frame. Jadi tadi kita punya common time frame untuk melihat kondisi market, edge time frame tempat kita entry nanti, sedangkan di bawah edge time frame itu ada lagi reactive time frame lebih rendah lagi, ini adalah time frame Fibonacci. Oke. Nah, di sini goals-nya teman-teman bisa lihat, this is optional time frame. Jadi ini adalah time frame opsional, ini tidak wajib. In fact, di kelas ini kita tidak akan mengajarkan menggunakan reactive time frame. Saya secara pribadi juga tidak pakai reactive time frame. Jadi ini adalah optional time frame digunakan untuk mengkonfirmasi apakah UFO yang kita temukan di edge time frame itu beneran bekerja. Jadi caranya, saya kasih gambaran ya, saya kasih gambaran di sini aja, di Trading View. Jadi reactive time frame tadi kan misalnya kita punya, saya punya common time frame. Misalnya common time frame saya adalah 60 menit gitu ya. Atau common time frame saya adalah H4, 240 menit atau H4. Misalnya saya punya common time frame saya adalah 240 atau H4 gitu teman-teman. Commonnya salah. Common time frame itu 240 gitu. Berikutnya saya akan punya edge time frame. Edge time frame saya adalah 21 menit. Nanti kita akan bahas ini contoh dulu. Jadi kita edge time frame saya 21 menit, maka saya akan punya reactive time frame. Itu 8 menit, jadi lebih rendah lagi. Nah, goals-nya gimana? Misalnya saya lihat, misalnya saya ngecek climate nih. Climate, misalnya saya cek climate-nya up gitu ya, up climate gitu ya, confirm. Dan ketika climate-nya up, maka kan, kehapus climate up. Ini climate-nya kita cek di 240. Kita udah tahu climate-nya up dan kita menemukan UFO untuk beli di 21 menit. UFO buy gitu ya. Nah, kita udah tahu climate-nya up, teksnya salah-salah nggak apa-apa ya teman-teman. Terus kita punya UFO buy gitu ya di sini. Kita punya UFO buy, saya akan bikin area UFO-nya. Anggap aja begini. Kita punya UFO buy di 21 menit gitu ya. Kita akan punya area buy-nya di sini, saya kotakin gitu ya. Jadi saya punya UFO buy di 21 menit di situ. Nah, cara pertama, kalau teman-teman tidak pakai reactive time frame, maka ketika harga masuk, teman-teman langsung pasang nih. Di sini entry gitu ya, entry-nya di sini, stop loss-nya di sini. Nah, stop loss-nya saya bikin warna merah. Jadi saya punya entry di situ, saya punya stop loss di situ. Saya punya target di atas ini, targetnya di sini misalnya. Targetnya warna hijau. Nah, kalau cara pertama, kita langsung aja entry di edge time frame. Sekali lagi, ini adalah UFO. Ini saya ketik di sini, ini adalah UFO di edge time frame gitu ya. Bikin 20 biar kecil. Ini UFO di edge time frame gitu. Maka cara pertama adalah kita langsung pasang di sini. Jadi kita punya ekspektasi ketika harga turun, kena UFO, harga akan continue high dan menyentuh ke target kita. Nah, tapi kalau teman-teman pakai reactive time frame, teman-teman tidak langsung entry. Teman-teman pengen bukti, jadi ini bagi yang sangat-sangat konservatif, kita pengen konfirmasi apakah UFO ini beneran bekerja dan tidak di-cancel sama institusi. Makanya, cara kedua adalah cara yang sama ketika harga masuk ke area UFO kita, teman-teman harga masuk, ini cara kedua, kita tidak langsung buy, tetapi kita tunggu. Ketika kita tunggu di time frame yang lebih kecil. Jadi kita langsung pindah time frame, kita langsung, begitu harga masuk di area UFO kita langsung ganti ke reactive, dalam kurung 8 menit ya, ke time frame 8 menit, jadi ini tadi di 21 menit, kita ganti ke time frame 8 menit, kita tunggu ketika harga masuk ke area UFO kita tunggu dia menciptakan area UFO baru. Jadi kita tunggu area UFO di time frame yang lebih kecil. Jadi ini bedanya, ini harus nungguin. Kenapa saya nggak suka dan saya nggak pakai? Karena ini harus nungguin dan harus manual. Teman-teman tunggu di area 8 menit.
Kita tunggu terbentuk UFO baru, misalnya kita bentuk UFO buy di time frame 8 menit, baru kita akan eksekusi. Ini instan eksekusi, kita akan beli di UFO yang 8 menit. Berarti kalau dia menciptakan UFO di time frame 8 menit, itu membuktikan bahwasanya area di 21 ini benar-benar bekerja dengan baik, benar-benar ada unfill ordernya, dibuktikan dengan di time frame yang lebih kecil tercipta UFO baru kita entry. Jadi ini adalah semacam konfirmasi. Makanya kita kita bereaksi terhadap UFO baru yang terbentuk di time frame 8 menit. Makanya kita sebut dengan reaktif time frame, gitu ya. Sampai di sini teman-teman nangkep konsepnya reaktif time frame. Sambil nunggu saya akan baca chatnya. Kalau istrinya kerja di bank besar juga nggak ngaruh, Mas. Kalau istrinya kerjanya teller di banknya ya, istrinya harus orang yang kerja di bank besar yang dia adalah hedge fund kerjanya ya. Saya punya salah satu teman namanya Kay, Karen Kimani adalah Head of Executive Director of Research and Investment-nya Goldman Sachs. Jadi dia punya sebuah company sekarang di UK, dan saya kenal dekat dulu, saya banyak belajar dari dia. Oke. Kalau yang ngasih signal trading berarti sudah entry duluan ya, Mas? Nggak tahu ya, tergantung siapa yang ngasih signal tradingnya. Ditanyakan ke sana. Selalu deh sama Mas Jose Blasco menciptakan sistem trading dengan menggunakan auto UFO. Contoh institusi besar itu siapa aja, Mas? Kalau bank-bank nasional kita masuk institusi besar atau kecil? Ya besar dari kita, tapi yang kita masuk institusi besar ya para liquidity provider ya, yang JP Morgan gitu ya, Goldman Sachs, Citibank, HSBC, dan teman-temannya itu adalah institusi besar. Oke, Mas Rifki itu salah satu contoh institusi besar ya. Pantas di kelas kemarin nggak ada. Kelas mana? Oh, itu reactive time frame. Contoh itu besar sama Rifki NFC ya, ini udah bener nih, Mas Tua di Wijaya. Mas, opposing zone yang ada di reactive time frame, apakah bisa mengaruhi kita waktu menentukan profit zone di common time frame? Enggak, kita belum bahas, tapi nanti jawabannya enggak. Tapi kita belum bahas. Pelan-pelan, belum sampai ke sana. Seperti konfirmasi price action kah, Mas? Konfirmasi tapi bukan price action. Konfirmasi kita based on UFO. Jadi konfirmasinya selalu UFO. Saya nggak trading pakai price action soalnya. Jadi dari area UFO 8 menit di dalam area UFO 21 menit. Betul, jadi ketika harga masuk ke UFO 21 menit, kita nunggu harga bereaksi di 21 menit, menciptakan UFO baru kita enter. Jadi semacam confirmation entry. UFO di reactive time frame tersebut apakah di dalam area edge time frame, Mas? Tidak selalu di dalam area. Pokoknya yang penting dia mantul dari edge dan menciptakan UFO baru, kita bisa eksekusi. Oke. Apakah reactive time frame membuat win rate kemungkinan profit menjadi lebih besar? Win rate-nya yes lebih besar, tapi nanti ada plus minus juga. Nanti kita bahas plus minusnya habis ini. Seperti biasa selalu bilang, oh jadi gitu. Ini jawaban yang saya tunggu dari pertanyaan di FB, Mas. Wah, saya nggak baca FB. Oke, bagaimana kalau UFO di 24 menit time frame confirm tapi di 8 menit nggak jelas? Ingat teman-teman, satu time frame, satu tujuan. Jadi kita cuma ngecek climate di common. Di edge time frame udah nggak lihat climate. Ya, Mas Den, reactive time frame itu berada ada lay UFO di time frame di bawah edge dan instant execution saat itu juga. Betul. Jelas, Mas, tapi jika memakai time frame harus buy now atau sell now asal masih di UFO di TF itu. Oke. Jadi gini, kita akan bahas pro and cons-nya ya, kelebihan dan kelemahan menggunakan reactive time frame. Kita bahas dulu kelebihan. Kelebihan pro-nya, ini pro-nya menggunakan reactive time frame, kelebihan adalah yang pertama, kemungkinan SL lebih kecil. Jadi, kelebihannya satu, kemungkinan SL-nya lebih kecil karena kita nunggu dia terbukti bekerja dulu baru kita entry. Jadi kemungkinan SL yang tidak perlu lebih kecil karena kita masuk sebelum, kita hanya masuk jika areanya sudah terbukti work yang di 21 menit. Oke, tapi kelemahan satu harus nungguin. Jadi harus nungguin terbentuk. Jadi harus di depan chart, teman-teman harus di depan chart, tidak bisa pakai limit order. Nah, kelemahan kedua bisa miss entry. Jadi kalau UFO-nya sangat kuat, teman-teman, UFO-nya sangat kuat, UFO di 21 menit sangat kuat, sangat strong gitu, harga sentuh touch langsung go gitu. Jadi seringkali kalau kita punya UFO yang sangat kuat gitu ya, harga cuman kiss gitu doang, langsung jadi ekor,
dan langsung lari. Kalau dia langsung lari, ya kita miss entry. Kadang-kadang dia nggak mau bentuk UFO di time frame kecil, lihat cuman kiss langsung lari gitu. Makanya tanya deh teman-teman yang sudah alumni, seringkali harga cuma kiss ekornya doang terus langsung lari. Kalau dia kayak gitu, teman-teman pakai reactive time frame, teman-teman akan miss entry. Teman-teman bisa nggak dapat entry-nya. Tapi kelebihannya, kemungkinan SL-nya lebih kecil atau win rate-nya meningkat. Saya secara pribadi nggak suka, nggak pakai, karena pertama harus instant execution, which is manual. Harus nungguin instant execution dan bisa miss entry. Buat saya happy dengan hanya common time frame dan edge time frame, dan kalau SL saya anggap itu adalah cost of doing business, selama risk-nya adalah risk pribadi atau angka yang saya siap kehilangan jika saya salah ya. Artinya angka yang saya siap bayar untuk melihat apakah transaksi ini work atau enggak. Ya udah, saya udah siapin tiket nontonnya, jadi saya udah nggak peduli. Kalaupun dia SL ya SL. Balik lagi, kalau kita pakai reactive time frame, kita akan sedikit lebih susah untuk disiplinnya, untuk konsisten sama rule-nya, karena teman-teman harus selalu nungguin reactive time frame-nya. Sampai sini masuk akal, teman-teman? Di reactive time frame jadinya instant execution, betul. Kalau sudah masuk edge time frame atau reactive time frame, kita sudah nggak lihat climate-nya, terus kita ganti apa dong? Ya nggak diganti apa-apa, karena kan kita nggak perlu lihat climate-nya. Jadi karena kita nggak perlu lihat climate, ya nggak usah dilihat, orang nggak perlu dilihat kok, ngapain diganti. Kita kan ingat goals-nya jelas. Nanti teman-teman ini penting banget, perlu dipisahin. Satu time frame tugasnya cuma satu, jangan dicampur-campur. Kalau di common time frame kita cuma ngecek climate. Ya udah climate aja, nggak usah ngecek entry. Kita common time frame cuma memutuskan apakah kita mau jadi buyer atau seller. Begitu sudah masuk ke edge time frame, tugas kita adalah nyari area valid entry atau area UFO. Nggak usah mikirin climate lagi, karena kalau dicampur-campur nanti bingung. Oke? Aman ya? Next. Jadi di sini optional, this time frame is optional and is normally used by very conservative trader looking for evidence. Jadi ini optional, biasanya hanya dipakai oleh trader yang sangat konservatif kalau mereka membutuhkan extra evidence atau extra bukti. Oke. Ini adalah customized time frame, ini adalah time frame yang kita gunakan. Teman-teman boleh ambil bagian slide yang ini. Ini adalah salah satu bagian slide yang teman-teman sangat penting, teman-teman perlu screenshot atau catat, atau teman-teman lihat kan, teman-teman dapat PDF-nya, teman-teman print ini atau catat ini, tempel di tembok, karena ini akan banyak kita gunakan. Cara manage trade kita cek climate di common time frame atau edge time frame, Mas. Nanti di common, tapi belum dibahas, teman-teman nggak usah khawatir, pertanyaan-pertanyaan seperti ini nanti akan terjawab. Kita belum nyampe ke sana, makanya teman-teman belum tahu. Metode ini masuk akal, saya bisa kaya. Akhirnya terjawab pertanyaan di FB. Ini ternyata suka chatting saya di FB, saya jarang lihat FB. Oke, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini adalah pasangan time frame yang kita rekomendasikan. Sekali lagi, ini adalah pasangan yang kita rekomendasikan. Ini adalah angka-angka pasangan yang sudah kita tes dan terbukti work. Nanti kalau teman-teman nanya, boleh nggak Mas dipasangkan, saya mau climate-nya daily, time frame-nya 8 menit, silahkan dites sendiri, tapi kita tidak bertanggung jawab ya. Oke, lanjut. Kita ngomongin common time frame. Nanti teman-teman, jadi gini, ini satu catatan penting juga. Di dalam kelas, teman-teman, di dalam kelas saya akan mengajarkan sesuai dengan kurikulum. Jadi karena saya ini disertifikasi sama Tradiktif untuk bisa ngajar ini, teman-teman. Jadi saya nggak boleh sembarangan, saya nggak boleh ngajar yang aneh-aneh, saya hanya ngajar sesuai dengan kurikulum, supaya teman-teman punya basic knowledge yang benar, teman-teman terbiasa dengan rule yang benar. Nanti begitu teman-teman sudah lulus dari Survival to Mastery, teman-teman masuk ke grup alumni, saya akan mulai mengajarkan style saya yang saya gunakan. Jadi teman-teman harus tahu core-nya dulu, baru teman-teman bisa belajar style-nya. Nanti teman-teman akan saya ajarkan style-style atau area-area favorit saya yang saya gunakan. Tapi itu hanya nanti jika dan hanya jika teman-teman sudah lulus 30 hari di sini. Oke? Santai aja, nggak usah buru-buru. Oke. Jadi ada dua tipe, ada customize, ada standard. Jadi customize ini ada common time frame di sini, common ini ada 60 menit, 240, daily, weekly, monthly. Jadi semua time frame punya pasangannya. Kalau kita ngecek common time frame-nya adalah 60 menit, maka edge time frame-nya pasangannya adalah 8 menit, reaktifnya 3 menit. Ini yang opsional ya, reaktif. Tadi kita udah jelasin, saya nggak pakai dan kita nggak akan ajarkan di sini. Berikutnya, kalau common-nya 240 menit atau 4 jam, maka entry-nya adalah di 21 menit. Kalau common time frame-nya adalah daily, kita ngecek climate di daily, entry kita adalah 55 menit.
Kalau kamannya weekly, ngecek climate di weekly, maka edge time frame-nya adalah 144 menit. Kalau kamannya monthly, kita ngecek climate di monthly, entry-nya 377 menit. Jadi ini adalah common time frame, ini adalah edge time frame yang kita gunakan. Saya udah warning, nanti ada yang nanya, boleh nggak kalau climate-nya daily ngecek entry-nya di 21 menit gitu ya. Sekali lagi nggak boleh di forex, tapi teman-teman balik lagi harus backtest. Karena ingat rumus saya kemarin udah kita bahas di depan banget sebelum kita masuk ke materi tentang ekspektasi. Teman-teman kalau masuk akal dites dulu, setelah dites baru diputuskan. Jadi jangan percaya saya, jangan percaya siapapun. Angka ini adalah angka yang sudah kita tes, teman-teman. Kita ngetes lebih dari 5.000 kali sebelum kurikulum ini jadi ya. Oke. Ini adalah yang customize, ini adalah yang khusus yang lebih baik ya. Tapi bagi teman-teman yang misalnya benar-benar nggak bisa akses time frame Fibonacci, teman-teman bisa pakai time frame standarnya. Jadi ini akan sedikit lebih tidak advance ya, tetap oke, tapi akan better kalau bisa akses ke customize-nya. Kalau di spot forex nggak terlalu ngaruh teman-teman, karena di spot forex kan marketnya gede banget, gede banget, jadi ketika kita masuk kita akan selalu dapat buyer. Ketika kita jual, kita akan selalu dapat buyer. Ketika kita beli, kita akan selalu dapat seller. Karena spot forex itu time frame-nya, marketnya gede banget. Market terbesar di dunia saat ini, in fact. Nah, tapi kalau teman-teman trading future, ya, kalau teman-teman trading future atau stock gitu ya, yang centralized market, maka edge time frame ini hampir wajib. Ini salah satu yang sangat keharusan ya, diharuskan ya. Hampir wajib lah ya. Tapi kalau di spot forex ini sunnah ya, sunnah muakkad ya. Lebih baik dilakukan, tidak dilakukan, tidak apa-apa gitu ya, sunnah ya. Tapi kalau standard ini boleh. Jadi standarnya kalau 60 menit, kalau teman-teman nggak bisa akses 8, teman-teman bisa pakai 5. 240 menit, kalau teman-teman nggak bisa akses 21, teman-teman pilih 15. Daily, teman-teman nggak bisa akses 55, teman-teman boleh pakai 60. Weekly, teman-teman boleh pakai 240, kalau nggak bisa 144. Monthly, berarti boleh pakai daily, kalau nggak bisa 377 menit. Oke. Jadi sekarang saya akan login ke TradingView, teman-teman. Saya akan logout dulu TradingView-nya. Ini saya pakai TradingView yang mana nih? Gimana cara logoutnya? TradingView, teman-teman saya udah bikin satu TradingView yang gratis ya, supaya saya akan ngajar pakai TradingView yang gratis, supaya bisa menyesuaikan dengan teman-teman semua. Oke, ini TradingView saya. Saya punya banyak login. Ini saya loginnya di sini ya, Rudika. Nah, teman-teman saya lihat saya bisa masuk ke chart gitu. Saya cuma bisa satu karena saya trading view-nya gratis. Gimana cara akses Fibonacci, Mas? Asli dari hari 1 sampai hari 10 cuma bisa melongo. Aduh, melongo kenapa? Mbak Widya. S3 kita. Oke. Caranya gini teman-teman. Oke, saya akan masuk ke Euro USD ya, Euro USD gitu. Saya akan disable dulu auto climate-nya. Nah, ini kan adalah common time frame yang 60 menit. Kalau saya mau ke 8 menit, teman-teman bisa masuk ke sini. Terus teman-teman bisa lari ke paling bawah, di sini ada add. Coba saya masukkan 8, di sini 8. Terus saya klik add gitu. Oh, you are requested a custom interval that are available on Pro. Ternyata 8 nggak bisa kalau gratis ya. Kalau gratis nggak bisa berarti teman-teman pakai 5. Ini tadi yang gratis nggak bisa 8 berarti kita pakai 5. Kalau 21 kita coba 21 menit. Saya coba masukkan di sini 21 menit gitu saya add. Nggak bisa juga. Kalau 55 45 ada, kenapa 55 nggak ada? Saya masukin 55. Add. Oh, nggak bisa ya? Ini cuma bisa di Pro. Kalau TradingView yang gratis nggak bisa ternyata. Teman-teman ada yang tahu kalau TradingView gratis bisa nggak pakai interval? Langsung ditulis saja Mas, jangan di add. Coba kita ketik langsung 55. Oh, bisa. Oke. Ternyata bisa ya. 21. Mantap, ternyata bisa. 8. Oke, bisa. Berarti aman, teman-teman. Teman-teman bisa pakai di TradingView yang free pun, teman-teman bisa pakai time frame Fibonacci. Jadi misalnya saya mau ngecek, maka saya bisa di sini. Jadi 21 bisa,
55 bisa. Ketik aja langsung di keyboard teman-teman, di keyboardnya langsung diketik aja. Di keyboardnya langsung diketik 55 gitu ya. Di keyboardnya saya ketik 144 enter, 144 bisa, 377 enter, bisa, aman ya. Berarti teman-teman bisa pakai time frame Fibonacci walaupun trading view-nya gratis. Jadi nggak perlu upgrade yang pro. Oke. Ternyata teman-teman alumni lebih jago dari saya dalam hal gini. Jadi dari Mbak Bella, gimana cara akses Fibonacci Mas? Masuk ke TradingView, diketik aja di keyboardnya, saya ketik langsung 55 gitu, enter. Nah, kita langsung dapat time frame Fibonacci. Oke, aman. Sekarang kita kembali ke slide. Nah, ini adalah time frame forex per style. Jadi teman-teman tentukan time frame. Ingat kemarin kita udah bahas bahwasanya time frame itu style itu menentukan time frame gitu ya. Saya harus balas chat dulu after webinar, Pak. Saya ada meeting habis ini. Oke. Di sini ada time frame per style ya, time frame per style. Teman-teman bisa lihat di sini ada common, ada edge-nya. Teman-teman bisa lihat kalau saya klik di sini akan muncul style-nya. Jadi kalau intraday, jadi kalau teman-teman adalah intraday trader, kemarin kita udah bahas apa itu intraday trader. Kalau teman-teman bingung apa itu intraday, apa itu swing, teman-teman mundur ke video hari ke-8 kalau nggak salah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi intraday trader, terus teman-teman lihat swing. Jadi kalau intraday trader 60 sampai 8 menit, jadi teman-teman ngecek climate jadi 60 atau 240, entry-nya di 8 atau 21. Jadi dua ini termasuk intraday. Kalau teman-teman swing, teman-teman either ngecek common-nya di 240 dan 21 atau daily dan 55. Kalau teman-teman adalah position trader, teman-teman either daily dan weekly. Kalau long term investor, teman-teman pakai monthly. Jadi ini sekali lagi, ini adalah time frame berdasarkan dengan style tradingnya. Saya sudah tahu. Iya, lo baru tahu, ini apa yang baru tahu? Wow, keren. Maksudnya saya baru tahu edge time frame-nya. Iya, saya baru tahu kalau edge time frame bisa di yang gratis. Nanti kita udah bahas entry posisi di MT4 segala macam, nanti kita akan bahas, teman-teman. Tunggu aja, kita akan nyampe ke sana. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit tentang trading metodologi, teman-teman. Jadi kita udah bahas kemarin, key dari gold trading ini adalah untuk memproduksi konsisten result. Jadi ingat, apapun tujuan kita, teman-teman kan datang ke kelas ini ya, teman-teman daftar ke Survival to Mastery, teman-teman pengennya teman-teman mendapatkan hasil yang konsisten. Nah, ingat teman-teman pengen dapat hasil yang konsisten. Dan kita udah bahas, di hasil yang konsisten hanya bisa didapatkan dari repetitive mechanical process. Jadi kita harus mempunyai proses yang mekanik yang bisa kita ulang terus-menerus. Dan di mana repetitive mechanical process tadi akan menghasilkan consistent action. Consistent action akan menghasilkan consistent result. Jadi teman-teman, kita udah bahas salah satu tujuan kita untuk datang ke kelas ini adalah supaya kita punya hasil yang konsisten. Hasil yang konsisten hanya bisa didapatkan kalau teman-teman melakukan dengan cara yang sama terus-menerus dan caranya adalah mechanical. Caranya adalah mechanical atau seperti industrial process. Stepnya jelas, step 1 lihat apa ngapain, step 2 lihat apa ngapain. Kalau hasilnya ini apa yang kita lakukan, kalau hasilnya ini apa yang kita lakukan. Jadi step by step-nya harus sangat jelas, mbahnya jelas. Karena satu-satunya cara supaya action-nya konsisten, maka rule-nya harus hitam atau putih, harus black and white. Teman-teman nggak bisa nih, kayaknya masih bisa buy. Kalau masih kayaknya berarti nggak boleh. Harus bisa atau tidak bisa. Yes atau no, hitam atau putih. Rule-nya nggak boleh abu-abu. Kalau rule-nya abu-abu, maka akan ada subjektivitas. Kalau subjektivitas, maka action-nya susah konsisten. Kalau action-nya tidak konsisten, hasilnya tidak akan konsisten. Oke? Kecuali teman-teman lagi. Di sini tulis, the only way to obtain consistent result with inconsistent action will be have to lot of flux in our sides. Oke? Jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil konsisten, tapi dengan action yang tidak konsisten, rule-nya cuma satu, teman-teman harus punya keberuntungan yang sangat-sangat banyak. Gitu. Harus jimatnya harus oke, punya ya. Jinnya harus yang sudah tua. Gitu ya. Which is itu bukan proposal kita ya. Jadi itu bukan proposal saya, itu bukan yang saya usulkan ke teman-teman. Karena saya nggak, walaupun saya punya belajar namanya luck factor gitu ya. Jadi nanti kita akan bikin kelasnya judulnya luck factor ya. Gimana caranya teman-teman sangat beruntung gitu ya. Tapi beruntung itu bukan strategi kalau dalam trading ya teman-teman, maka kita harus punya consistent action. Jadi just like industrial process, kita akan aim for quality. Jadi seperti proses di industri, kita akan
goals kita adalah untuk mendapatkan kualitas, dan salah satu cara yang ideal adalah dengan memahami dan menggunakan trading metodologi yang direpresentasikan seperti flowchart. Jadi kita teman-teman akan belajar bagaimana cara memahami metode trading kita dengan melihat flowchart. Jadi ini seperti flowchart, seperti industrial proses. Oke? Mbahnya Jin. Angka yang di trading view tinggal salin ke MT4, Mas, lalu tinggal nunggu profit aja. Oke, nanti. Oke, jadi teman-teman, ini adalah flowchart kita, teman-teman. Ini adalah yang akan kita bahas selama 1 minggu ke depan. Jadi mulai Senin kita akan mulai masuk ke sini. Teman-teman tidak usah bingung, tidak usah terintimidasi dengan flowchart yang sangat banyak ini, teman-teman. Kalau teman-teman sudah paham, kita akan breakdown flowchartnya satu persatu, step demi step, kecil-kecil, piece by piece, maka teman-teman akan bisa memahami ini dengan mudah. Kalau teman-teman bingung, teman-teman please come back anytime. Teman-teman bisa ulang videonya, nonton videonya. Kalau bingung, masih bingung, nanya ke kita, nanya ke Mas Rifki, nanya ke Mas Teguh, dan nanya ke teman-teman alumni. Oke, ini adalah trading flowchart ini akan kita bahas, teman-teman. Kita akan mulai dari common time frame, ngapain, hasilnya yes atau no, kalau yes kita ngapain, dan seterusnya sampai kita punya entry posisi. Kalau kayak gini kelihatannya ribet, kita akan pecah satu persatu. Jadi kita akan breakdown flowchartnya into pieces. Jadi ini akan membantu teman-teman memahami masing-masing komponen. Ini juga akan kita kasih panduan step by step approach kita. Jadi gimana caranya kita melakukannya step by step. Berikutnya ini juga akan mendefinisikan specific rule to follow with discipline. Jadi teman-teman akan dapetin semua rule-nya untuk teman-teman ikuti secara disiplin. By the way, nanti slide-nya akan ada bahasa Indonesianya. Teman-teman akan dapat versi bahasa Indonesianya, nggak usah khawatir. Jadi kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Mulai besok kita akan bahas climate, kita akan bahas semuanya, ya. In fact, kita akan bahas climate hari ini, sisanya menyusul besok. Jadi kalau teman-teman balik ke flowchart tadi, flowchart-nya kan ini ya. Ada 2 ini ya. Nah, ini kita akan pecah satu persatu. Nah, supaya teman-teman tidak terintimidasi, saya akan bahas satu hari ini. Ngampus dapat flowchart, trading ketemu flowchart lagi. Apakah di grup Anda ada share signal? Kita nggak nge-share signal, tapi kita nge-share trading plan kita ya. Kita nggak ngomongin itu signal ya. Karena saya bukan provider. Oke, kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Kita akan bahas satu ya, teman-teman akan belajar caranya. Jadi dari flowchart ini kita akan ambil 2 per 2 per 2 per 2 supaya teman-teman paham. Ya, kita ambil satu. Kita akan bahas satu di sini. Oke, kita akan ngecek climate. Ini step pertama. Ini step pertama. Teman-teman catat. Step 1. Step 1 dari metodologi kita adalah cek climate. Catat step 1 cek climate. Oke. Step 1 cek climate. Di sini time frame common. Jadi teman-teman nanti nggak usah bingung, ini akan sangat mbahnya jelas ya. Instruksinya akan sangat jelas. Jadi ini ada di Zoom, Mas. Siap. Saya Zoom. Gimana cara Zoom-nya? Oke, di sini teman-teman bisa lihat step 1 kita zoom out dulu. Step 1 kita akan ngecek climate. Time frame yang digunakan adalah common time frame. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Kalau ngecek climate time frame-nya apa? Common. Nah, pertanyaan pertama, kalau common-nya berapa? Nah, teman-teman balik ke sini. Balik ke sini. Common. Tipe trading saya apa? Saya swing trader. Oke, kalau saya swing trader berarti misalnya saya mau pakai common-nya daily. Berarti kita ngeceknya di daily. Jadi common apa yang digunakan disesuaikan dengan style tradingnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita akan pakai daily sebagai common time frame-nya untuk default dulu di awal. Default kita akan pakai common time frame-nya daily. Pertanyaannya, kalau common time frame-nya daily, edge time frame-nya pakai apa? Teman-teman silahkan ketik di chat box. Kalau common time frame-nya daily, edge time frame-nya pakai apa? Mana sih sayanya? Sumas. Kalau common time frame-nya daily, edge time frame-nya pakai apa? Berdasarkan slide tadi. 55. Oke, mantap. 55. Thank you Mas Susanto, James, Ari, Marcel. Oke, M55. Berarti udah benar ya, udah paham semua ya. Jadi teman-teman, jadi kalau tanya common-nya yang mana ya, pilih aja sesuai dengan style tradingnya. Oke, jadi panduannya di situ. Oke. Kita kembali ke sini. Oke, jadi kita kita akan gunakan common time frame. Di sini ada tulisannya restart setiap kali common time frame-nya close. Jadi setiap kali close candle common time frame-nya, maka proses ini akan di restart.
Jadi kalau saya pakai common time frame-nya daily, maka kita perlu ngecek climate-nya setiap 1 hari sekali. Jadi gampang ya. Jadi kalau nanya, Mas, berapa lama kita harus cek ulang climate-nya? Tergantung common time frame-nya. Kalau saya menggunakan common time frame-nya weekly, maka saya perlu ngecek climate seminggu sekali. Kalau common time frame-nya daily, maka saya perlu ngecek climate 1 hari sekali. Kalau common time frame-nya 4 hour atau 4 jam, saya perlu ngecek climate 4 jam sekali. Kalau common time frame saya 1 hour atau 1 jam, maka saya perlu ngecek climate-nya 1 jam sekali. Gampang ya. Di sini jelas. Time frame-nya common time frame. Tools yang digunakan adalah auto climate. Tools yang digunakan adalah auto climate. Jadi jelas. Time frame-nya apa? Tools-nya jelas. Step 1. Goals-nya. Goals ini adalah untuk mengakses market climate. Jadi kita pengen tahu current market environment-nya apa, sehingga kita bisa memutuskan apakah kita mau jadi buyer atau seller, kita mau long atau short, atau sebaiknya kita berhenti trading hari ini. Jadi kita jelas. Jadi kita bahas piece by piece very detail. Time frame-nya common, tools-nya auto climate, goals-nya adalah untuk mengetahui climate, untuk menentukan apakah kita mau jadi buyer, jadi seller, atau libur tidak berhenti trading hari ini. Oke? Sampai di sini paham? Action. Nah, kita kasih tahu. Action-nya apa? 1. Apply auto climate in the common time frame and check the dot and thickness. Step 1, apply auto climate in the common time frame and check the dot and thickness. Oke, very simple. Kita akan praktekkan langsung. Kita akan pakai Euro USD gitu ya. Euro USD. Step 1, kita pakai apa tadi? Step 1 yang kita pakai adalah bukan edge time frame, tapi common time frame. Oke, kita pakai common time frame, berarti saya pakai daily. Saya klik ke sini, saya ke 1 day. Oke, 1 day. Saya hapus dulu ini. 1 day. 1 day, daily. Oke. Jadi step 1 daily, common time frame, toolsnya kita ikutin. Oke. Toolsnya common time frame, toolsnya kita gunakan auto climate. Goalsnya adalah mengakses time frame. Step 1 ingat, apply auto climate in the common time frame and check the dot color and thickness. Jadi kita masukkan auto climate di common time frame, cek titiknya, warnanya, dan ketebalannya. Jadi step 1 gampang banget, kita ikutin aja. Klik indikator. Kita klik indikator, kita ke invite only script, kita klik auto climate. Oke, teman-teman, nanti kita akan ulangi prosesnya, nanti akan tutorialnya. Kita cek dotnya. Warnanya merah, tebalnya tebal. Dari merah dan tebal. Ada merah dan tipis, ada merah dan tebal. Oke, jadi teman-teman bisa lihat, lanjutin. Possible outcome. Outcome-nya cuma 1. Confirm climate, up market atau down market when tin dot plus sapphire color berarti market up, kalau thick dot plus ruby color confirm market down. Jadi kita udah jelas. Outcome-nya cuma 2, confirm atau tidak confirm. Kalau dia tebal dan merah berarti up, berarti down market, kalau tebal dan biru berarti up market. Outcome kedua adalah unconfirmed climate. Kalau dia tipis, colornya nggak penting. Kalau dia tipis berarti apa? Tidak confirm, kalau tebal berarti confirm. Climate example ini contohnya unconfirmed climate. Teman-teman bisa lihat contohnya. Kalau nggak confirm nanti seperti ini. Saya akan zoom in aja. Teman-teman bisa boom, zoom in. Kalau dia titiknya tipis seperti ini, tipis berarti tidak confirm. Kalau tipis berarti tidak confirm. Warnanya nggak penting. Pokoknya kalau tipis berarti nggak confirm. Oke. Ini juga kita lihat. Ini warnanya tipis. Warnanya nggak penting. Ini biru tipis, kuning tipis. Kalau tipis berarti tidak confirm. Ini adalah contoh kalau climate-nya nggak confirm. Berikutnya kita lihat confirm climate. Confirm climate. Jadi kalau dia tebal titiknya berarti confirm. Gampang kan? Very simple. Ini biru tebal berarti confirm up market. Ini merah tebal berarti confirm down market. Gitu aja. Oke. Teman-teman bisa lihat. Oke, jadi itu adalah step 1 di dalam menentukan climate. Step 1. Menurut teman-teman bisa dilakukan nggak? Nah, berikutnya kita perlu kasih catatan. Teman-teman, saya akan kasih catatan. Nanti saya akan bikinin video, teman-teman. Saya akan bikinin video khusus tentang bagaimana cara masuk ke trading view dan bagaimana cara attach climate-nya. Berarti besok Senin pagi saya akan upload videonya ke Facebook teman-teman semua. Kita akan bahas step 1. Jadi ada satu video khusus yang bahas tentang step 1, tentang bagaimana cara menentukan climate dan cara menghitung climate-nya. Nanti kita akan bahas, teman-teman, saya akan upload ke video, ke YouTube, dan teman-teman akan dapat tugas. Semua orang wajib mengumpulkan tugas yang ngecek 3 climate minimal nanti ya. Teman-teman akan kita kasih contoh untuk nyari 1 up market yang confirm, 1 down market yang confirm, dan
satu yang tidak confirm, nanti teman-teman harus kumpulkan ke kita. Tapi tidak akan kita upload hari ini, kita akan upload besok. Saya akan upload tutorialnya dulu besok dan teman-teman akan dapat tugasnya besok ya. Malam ini kenapa saya buka climate, tujuannya cuman supaya teman-teman dapat gambaran bahwasanya flowchart yang ini itu tidak menakutkan. Kalau kita breakdown piece by piece akan mudah untuk dipahami. Oke, teman-teman, thank you yang sudah hadir waktunya malam ini, teman-teman. Sudah 1 jam dan 4 menit 55 detik. Kita belum ngecek standar dan current-nya, teman-teman. Kemarin kita udah bahas sebenarnya untuk STD dan current-nya. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau bahas. Nah, dalam kasus ini kita bisa lihat. Kita bisa kasih catatan nih. Saya selesaikan dulu Euro USD. Euro USD ini saya catat dulu. Oke, climate-nya confirm down, oke, confirm down karena dia tebal dan merah. Nah, kita punya problem di sini karena STD-nya 5,1 ya berarti 6, current-nya 7. Berarti kalau 6 dari 7 berarti late to the party. Hasilnya tidak ada transaksi. Next chart gitu ya. Oke, ini satu. Teman-teman bisa lihat ini, salin nanti bisa di copy aja, bisa difoto. Ini karena dia di sini tebal dan confirm tapi 7 dari 6. Kita lihat chart lain GBP USD. GBP USD kita tunggu climate-nya. Ini climate-nya. Oke, tadi saya kembali ke Euro USD. Ini teman-teman sebagai catatan STD 6 itu pembulatan. Pembulatan dari berapa itu angkanya? 5,1. Selalu dibulatkan ke atas, ingat ya. Dibulatkan ke atas. Oke. Ini Euro USD. Oke. Berikutnya saya ke GBP USD. Teman-teman bisa lihat. GBP USD. Kita bisa lihat dotnya merah dan tebal. Kita ketik di sini. Dotnya merah dan tebal. Kalau merah dan tebal berarti confirm down market. Oke. Confirm down market. Kita lihat current-nya 4, ya. STD-nya down-nya, kalau down kita cuma lihat yang panah ke bawah, STD-nya 5,62. Dalam kurung dibuatkan menjadi 6. Oke, kalau 6 berarti climate define, lanjut ke step 2. Kita bisa lanjut ke step berikutnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Serasa panggil singkat, padahal udah 1 jam. Kita lanjut lagi, USD JPY. Saya akan kasih beberapa contoh. USD JPY ini kita udah bahas kemarin, ternyata dotnya merah, tebal, down market, dotnya tebal, confirm, current-nya 8. Sekarang current-nya udah 11 ya. Current-nya 11, biasanya adalah 4,85 dari 5, jadi current-nya 11 dari 5. Jadi kita nggak entry, late to the party. Ya, teman-teman bisa lihat. Berikutnya AUD USD, kita akan ambil contoh lain. AUD USD, oke. Ini kemarin waktu kita cek, climate-nya tidak jelas, tidak jelas. Ya. Sekarang sudah berubah, teman-teman bisa lihat AUD USD, climate-nya dotnya biru. Saya ketik di sini. Dotnya biru, berarti up market. Dotnya tebal, berarti confirm atau define gitu ya. Oke. Current-nya 2. Biasanya STD-nya berapa? Kalau up, STD-nya 5,67 dalam kurung 6. Berarti 2 dari 6. 2 dari 6 berarti climate confirm, lanjut ke step 2. Nah, menurut teman-teman gampang atau susah? Bisa dilakukan ya? Enggak gampang sih, yang pasti bisa dilakukan. Coba teman-teman komen gimana pendapat teman-teman untuk cara ngecek climate-nya. Step 1. Berarti gampang kan? Baca flowchart-nya gampang banget. Oke. Terima kasih infonya, mantap Mas Angga, semoga berkah sama-sama teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Gampang ya? Easy. Ini bisa diproses semuanya step by step-nya gampang. Teman-teman kalau bingung nanti ulang-ulang videonya, saya akan upload
replaynya di Facebook, dan juga nanti saya akan upload ke dalam member area teman-teman semua. Oke, teman-teman, thank you waktunya, thank you yang sudah hadir ke live malam ini. Sekali lagi siap-siap untuk besok hari Senin, siapin catatannya, siapin kopi karena akan sangat serius. Oke, sampai ketemu di live-live berikutnya. See you. Mana sih matiinnya? Oh, ini dia.